Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di pertemuan kali ini kita akan belajar tentang peluang atau probabilitas. Udah siap ya? Nah, yang pertama ada ruang sampel dan kejadian. Apa sih ruang sampel itu? Ruang sampel adalah himpunan dari semua hasil yang mungkin dari suatu percobaan. Sedangkan kejadian atau peristiwa adalah himpunan dari ruang sampel. Contohnya, misal ada uang koin. Uang koin itu ada dua sisi. Yang pertama ada sisi angka, kita misalkan dengan A. Kemudian ada sisi gambar yang kita misalkan dengan G. Maka ruang sampel atau S itu A, G. Kita kasih kurung kurawal ya. Kemudian banyaknya anggota S atau kita sebut dengan NS itu ada dua, angka dan gambar. Kemudian titik sampelnya A dan G. Sedangkan kejadian atau peristiwanya, yang pertama, kejadian muncul sisi angka, yang kedua, kejadian muncul sisi gambar. Nah, langsung ke contoh, perhatikan pelemparan sebuah dadu berisi 6. Ingat, kalau sebuah dadu itu mempunyai 6 mata. Nah, kalau misalnya ada soal 2 dadu berarti 6 pangkat 2, jadi 36 gitu ya. Nah, kalau ini kan ke contoh dulu, sebuah dadu berisi 6. Kemungkinan muncul angka pertama, angka kedua, angka ketiga, angka keempat, angka kelima, dan angka keenam. Maka ruang sampelnya atau S itu kurung kurawal dulu. Jadi isinya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian titik sampelnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu, maka NS-nya itu ada 6. Kemudian kejadian yang pertama, kejadian muncul sisi angka 1. Yang kedua, kejadian muncul sisi angka 2. Dan seterusnya sampai kejadian muncul sisi angka 6. Kemudian lanjut ke peluang. Peluang itu nama lainnya ada probabilitas atau nilai kemungkinan. Nah, peluang atau probabilitas atau nilai kemungkinan adalah perbandingan antara kejadian yang diharapkan muncul dengan banyaknya kejadian yang mungkin muncul atau ruang sampel. Bila banyak kejadian yang diharapkan muncul dinotasikan dengan NA dan banyaknya kejadian yang mungkin muncul atau ruang sampel atau S dinotasikan dengan NS. Maka peluang kejadian A, maka peluang kejadian A atau PA sama dengan NA per NS. Yang pertama, contoh yang pertama, peluang muncul mata dadu nomor 5 dari pelemparan sebuah dadu 1 kali adalah, nah ini kan berarti ini 1 dadu ya. Nah, yang ditanyakan muncul mata dadu nomor 5. Nah, kalau 1 dadu itu berarti munculnya angka nomor 5 itu kan berarti 1 kali. Nah, berarti N5-nya itu 1. Kemudian NS-nya itu 6. Karena satu mata dadu itu sebuah dadu itu bermata 6. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jadi P5-nya N5 per NS. Jadi hasilnya 1 per 6. Lanjut ke contoh yang kedua. Dalam sebuah kantong terdapat 4 kelereng merah dan 3 kelereng biru. Bila sebuah kelereng diambil dari dalam kantong, maka peluang terambilnya kelereng merah adalah, nah caranya yang pertama, kejadian muncul kelereng merah ada 4, yaitu N merah itu 4. Disebutkan di soal tadi, terdapat 4 kelereng merah. Jadi N merahnya itu ada 4. Kemudian kejadian yang mungkin muncul ada 7. Nah, kejadian yang mungkin muncul itu kan ada 7 karena jumlah kelerengnya itu ada 7. Tadi 4 kelereng merah dan 3 kelereng biru. Jadi NS-nya itu 7. Jadi peluang kelereng merah yang terambil adalah kita bisa misalkan P merah sama dengan N merah per NS. Nah, P merah itu N merahnya tadi berapa? 4. Kemudian NS keseluruhannya kelereng itu ada 7. Jadi hasilnya 4 per 7. Kemudian lanjut ke contoh yang ketiga. Dalam sebuah kantong terdapat 7 kelereng merah dan 3 kelereng biru. Bila 3 buah kelereng diambil sekaligus, maka peluang terambilnya kelereng merah adalah
Nah, penyelesaiannya seperti ini. Langkah yang pertama, banyak kelereng itu ada berapa? Ada 10. 7 kelereng merah dan 3 kelereng biru. Langkah yang kedua, banyak cara mengambil 3 dari 10. Tadi kan soalnya bila 3 buah kelereng diambil sekaligus, berarti kombinasi 3 dari 10. NS-nya berarti kombinasi 3 dari 10 ya. Kita hitung kombinasi 3 dari 10 itu hasilnya 120. Kemudian langkah yang ketiga, banyak cara mengambil 3 dari 7. Nah, itu kita misalkan A-nya. Jadi NA itu kombinasi 3 dari 7. Kombinasi 3 dari 7 itu berapa? 35. Nah, kemudian langkah yang terakhir, tadi kan maka peluang terambilnya kelereng merah. Berarti peluang mengambil 3 kelereng merah sekaligus adalah PA sama dengan NA per NS. NA-nya tadi berapa? 35. Kombinasi 3 dari 7 itu. Kemudian per NS. NS-nya tadi berapa? Kombinasi 3 dari 10. Hasilnya 35 per 120. Nah, 35 per 120 itu bisa disederhanakan ya. Masing-masing dibagi 5. Jadi hasilnya 35 bagi 5 itu 7, 120 dibagi 5, 24. Jadi hasilnya 7 per 24. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Mungkin kalau ada pertanyaan atau kurang jelas, kita bisa bahas di grup WA ya. Nah, semoga ilmu yang kita peroleh hari ini bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.